Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian yang boleh terjangkau dengan pengeras suara dari gedung gereja Gemim Sion Madidin Ure. Pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Rolando Hunter, Sarjana Teologi, mengajak kepada saudara-saudara untuk beribadah bersama mengawali akan segala tugas kerja tanggung jawab sepanjang hari ini, baik yang mengikutinya lewat pengeras suara dari Jemaat Gemim Sion Madidin Ure maupun lewat tayangan live streaming di akun Facebook Jemaat Gemim Sion Madidin Ure. Mengawali akan ibadah saat ini, hari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 183, Menjulang Nyata Atas Bukit. Menjulang nyata atas bukit Allah, benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindukan di ufuk timur pagi mereka. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur hanya bagimu ya Tuhan Allah. Oleh karena kasih dan pemeliharaan-Mu lah, sehingga kami boleh menikmati lagi hari yang baru yang Engkau sediakan bagi kami. Dalam keadaan yang sehat, kuat, diberkati Tuhan untuk menjalani hari ini. Saat ini Bapa, jika kami akan memulaikan segala tugas kerja dan tanggung jawab kami di hari hidup yang Kau sediakan bagi kami, maka kami pun datang beribadah kepadamu. Dan lewat ibadah saat ini Bapa, kami akan membaca merenungkan sabda firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu ini, dan biarlah firman ini akan selalu menjadi suluh dan pelita di dalam kami menjalani akan kehidupan yang Engkau telah sediakan untuk kami jalani di hari-hari hidup yang ada. Ampuni salah dan dosa kami Bapa, dan berfirmanlah di dalam nama Tuhan Allah yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mari kita membaca bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Injil Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-35 sampai dengan ayatnya yang ke-39. Firman Tuhan berkata seperti ini. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya
di dalam kehidupan setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mengejek di dalam kamus bahasa Indonesia artinya mengolok-ngolok atau menertawakan atau menyindir untuk menghinakan. Sedangkan menghujat artinya mencaci, mencela atau memfitnah. Nah, saudara-saudaraku, semua orang pasti pernah mengalami bahkan melakukan ejekan dan hujatan. Di dunia nyata sehari-hari maupun di dalam kita menggunakan media sosial, baik lewat Facebook, Instagram, WhatsApp, dan juga lain-lain. Seringkali kata-kata ejekan, kata-kata hujatan, atau cacian makian kita sampaikan lewat media sosial. Dan tidak sedikit kita menemukan orang saling mengejek atau saling menghujat satu dengan yang lainnya. Bukan hanya orang yang hina saja yang diolok-olok, tetapi juga orang yang paling mulia yang mendapatkan hujatan. Nah, saudara-saudaraku, menghina dan menghujat orang justru hanya akan menambah masalah. Karena lewat hinaan dan hujatan yang disampaikan ini, maka pasti akan ada pribadi yang tersakiti dengan apa yang disampaikan. Kebiasaan menghina dan menghujat sebenarnya sama, sebuah penyakit. Karena jika dijadikan kebiasaan, maka semakin lama semakin dibiarkan, maka akan menjadi semakin parah. Nah, saudara-saudaraku, para pemimpin Yahudi dan prajurit-prajurit dalam bacaan firman Tuhan ini mengejek dan menentang Yesus untuk menyelamatkan dirinya dari kayu salib. Jika ia sebagai raja orang Yahudi akan menyelamatkan bangsa kita dari orang-orang Romawi, maka biarlah Yesus menyelamatkan dirinya sendiri dari orang-orang Romawi yang kini sedang menguasainya. Pada waktu itu Yesus dihina, dicerca, dihujat, dan diperlakukan serendah-rendahnya dengan segala cara. Betapa mengherankan melihat satu sikap perilaku dari setiap orang yang ada pada waktu itu, di mana mereka tidak merasa prihatin sama sekali, malahan senang ketika melihat dan mengejek seperti itu. Mereka tahu bahwa Kristus adalah orang yang dipilih Allah, dan orang Yahudi menghukum Yesus karena dia telah mengaku sebagai raja orang Yahudi. Yesus dicela karena perbuatan baik yang ia lakukan. Mereka mengunjukkan anggur asam kepada Yesus dengan sombongnya, seakan mengajak bergabung untuk minum bersama-sama dengan mereka, sebagaimana dikatakan dalam ayat 36 sampai ayat 38. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, sebagai pribadi maupun keluarga Kristen, kita diajak untuk memahami bahwa penyaliban Yesus adalah untuk menebus dosa manusia. Dan oleh karena itu, jangan lagi kita melakukan hal-hal yang jahat, termasuk ketika kita mengejek dan menghujat orang lain. Sebab mengejek ataupun menghujat sama dengan menghina Sang Pencipta. Karena ketika kita mengejek, menghujat orang lain, maka secara tidak langsung kita menyakiti hati orang lain di dalam kehidupan kita bersama. Apakah itu di dalam kehidupan keluarga maupun dalam lingkungan pergaulan sebagai jemaat dan sebagai masyarakat. Jagalah perilaku kita, jagalah apa yang akan kita sampaikan, sehingga setiap ucapan yang disampaikan menjadi berkat bagi orang yang mendengar
bagi orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudaraku, jagalah kehidupan bersama dengan tidak saling mengejek, tidak saling menghujat, tetapi saling menghargai dan saling memandang satu dengan yang lain sebagai pribadi yang penting, sebagai pribadi yang akan mendatangkan keuntungan, dan sebagai pribadi yang berharga sebagai ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, ketika pada saat ini kami boleh membaca merenungkan sabda firman-Mu. Diberkatilah firman-Mu ini, dan biarlah firman ini akan selalu menyertai kehidupan kami sebagai umat-Mu yang percaya. Ya Bapa, kami berdoa saat ini untuk suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga kami yang oleh karena tugas kerja dan tanggung jawab harus tinggal terpisah dengan kami. Mereka tinggal di luar kota Bitung. Dimanapun mereka pergi dan mereka berada, kasih anugerah Tuhan selalu menjadi bagian kehidupan mereka. Dan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di Gemim Sion Madirin Ure ini, kolom 1 sampai kolom 28. Diberkatilah mereka, terlebih mereka yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, yang menjalani perawatan di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Juga mereka yang boleh bersuka cita atas ketambahan usia secara pribadi maupun usia pernikahan. Tuhan yang akan selalu memberkati dan akan selalu menyertai perjalanan
kehidupan mereka yang boleh bersuka cita, agar sukacita yang ada mengantar mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan yang adalah sumber segala berkat atas kehidupan yang dijalani. Kami berdoa untuk badan pekerja Majelis Jemaat Gemim Sion Madidir Ure, Ketua Pendeta Bapak Raymond Charles Manopo, Magister Teologi, yang juga adalah Ketua BPMW Bitung 9 dan Ketua FKB Kota Bitung, bersama dengan kehidupan keluarga Manopo Tiwo, diberkati Tuhan senantiasa dalam tugas tanggung jawab pelayanan pun dalam segala harapan dan rencana kehidupan ke depan. Juga memberkati wakil ketua, sekretaris bendahara, dan anggota badan pekerja yang ada, bersama dengan pelayan khusus, yakin dan penatua, para pendeta yang ada yang dipercayakan Tuhan untuk mengerjakan kerja pelayanan di Jemaat Gemim Sion Madidir Ure. Tentu juga di dalamnya ada pegawai gereja, kostor, juga Panji Yosua. Diberkati Tuhan semua mereka yang memberi diri dalam keterpanggilan pelayanan di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Sion Madidir Ure ini, sehingga apa yang dikerjakan oleh kami biarlah senantiasa berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan tentunya juga Tuhan memampukan kami dalam melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan yang ada. Kami berdoa ya Bapa untuk kehidupan bersama dengan pemerintah yang ada di Kota Bitung, lebih khusus yang ada di Kecamatan Madidir ini. Engkau berkati Tuhan, baik pemerintah yang ada maupun juga para pemimpin-pemimpin interdenominasi agama yang ada. Agar diberkati Tuhan, kami mampu untuk menjadi para pemimpin yang akan memberikan kehidupan yang aman, damai, tentram, sejahtera dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, sebagai jemaat, sebagai persekutuan umat, yang tentunya di dalam semuanya itu nama Tuhan yang selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa untuk segala tugas kerja, tanggung jawab yang akan kami kerjakan sebagai pribadi lepas pribadi yang bekerja untuk sepanjang hari ini. Biarlah Engkau akan memberkati itu semua, dan biarlah Engkau Tuhan yang juga akan memberi berkat dalam setiap apa yang kami upayakan. Dan Engkau Tuhan memampukan kami selalu bersyukur kepadamu yang adalah sumber segala berkat atas kehidupan kami. Dan inilah yang menjadi doa syukur permohonan kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah juru selamat, sumber berkat atas kehidupan kami. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati Tuhan, mengakhiri akan ibadah saat ini, mari kita menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat 368, pada kaki salibmu. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam surga kelak ada perhentian. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Putranya Yesus Kristus dan lewat persekutuan Roh-Nya yang kudus akan selalu memberkati, menyertai saudara-saudara sekarang dan sampai selamanya. Amin. 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 Demikian ibadah saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.